Mari, ademkan hati kita. Ini bukan berarti bahwa saya tidak marah terhadap Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Saya tetap marah. Dan saya ingin sampaikan kepada Presiden, hari ini kami sabar. Tapi mungkin tidak untuk besok. Kami tidak mau dianggap sebagai orang dungu, orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Jokowi Lovers, Prabowo pahlawan persatuan ataukah macan masuk jebakan? Saya pikir ini topik yang menarik ya. Kemarin saya sangat emosi ketika mendengar bahwa Pak Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP, tersangka kasus suap menyuap, dan juga Tom Lembong, tersangka kasus korupsi. Yang satunya diberi amnesti, yang satunya diberi abolisi. Artinya, detik-detik proklamasi tahun ini seakan-akan merupakan hari kemerdekaan para koruptor. Pak Hasto dan Tom Lembong merupakan simbolis dari koruptor yang dibebas merdekakan oleh negara. Luar biasa sekali. Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, sangat murah hati. Ya, saya pikir wajar. Sebagai pendukung pemerintahan yang sah, saya emosi. Kenapa? Karena terkait pemberantasan korupsi, saya salah satu aktivis yang sangat vokal mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan itu secara signifikan agar negara kita bebas dari rongrongan para koruptor, agar bangsa Indonesia segera mencapai yang namanya kemakmuran dan kesejahteraan. Kan itu sebenarnya visi kita, gitu ya saudara ya. Jadi saya sangat emosi. Tapi kemudian saya mendapat informasi, padahal saya sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan, ya kan, untuk segera melakukan pergerakan. Jadi kami sudah saling berkoordinasi, ada beberapa daerah, termasuk juga Jakarta, kita akan melakukan pergerakan dadakan, kita akan bikin heboh, intinya kita akan beraksi menolak keputusan sang Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Begitu. Lantas saya mendapat informasi, ada pesan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 tercinta, Insinyur Haji Joko Widodo, kepada masyarakat agar bertenang diri, mengingat kita sementara menjelang perayaan detik-detik proklamasi, yang mana kita harus menghadapi ini dengan suasana hati yang kusuk. Kita harus menghormati kesucian hari raya kebangsaan kita. Jadi itu sedikit mengademkan hati saya, jujur. Sedikit mengademkan hati saya, tetapi belum adem sempurna tuh. Jujur ya, belum adem sempurna. Dalam hati saya ini masih panas. Masih panas. Tetapi mengingat yang menyampaikan untuk bertenang diri adalah sosok Presiden Republik Indonesia ke-7 yang mana sangat saya cintai, sehingga mau nggak mau harus patuh begitu. Dan saya kemudian menghubungi teman-teman bahwa aksi yang kita rencanakan batal. Ini adalah arahan dari beliau yang tercinta. Begitu. Tetapi mengawali narasi saya
saya ingin sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto. Kali ini kami sabar, Pak. Tapi mungkin tidak untuk besok. Semoga Bapak Presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto, bisa lebih bijaksana dalam keputusan apapun. Entah itu keputusan kecil maupun keputusan besar. Sehingga kami sebagai rakyat ini benar-benar merasa bahwa ada nilai-nilai pro rakyat di setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Itu saja harapan kita. Kembali kepada topik, Prabowo, pahlawan persatuan, ataukah macan masuk jebakan? Ada banyak opini, ada banyak edukasi yang disampaikan, ya, baik itu oleh para pegiat sosial media maupun juga oleh para pengamat, ya, para pendukung pemerintahan yang sah. Ada pro kontra pendapat. Ada juga banyak pandangan yang positif, tapi saya tidak bisa memandang itu sebagai edukasi atau pencerahan. Saya harus jujur bahwa hati saya masih terlalu panas. Terlalu panas. Betapa besar harapan yang telah kita titipkan ke pundak Jenderal Prabowo Subianto terkait pemberantasan korupsi ini khususnya. Dan betapa membesarnya hati kita ketika mendengar orasi presiden kita yang begitu berapi-api hingga suaranya menggelegar memecah angkasa. Saya mendukung RUU perampasan aset koruptor. Ketika mendengar itu, hati kita serasa membesar. Bahkan rasa-rasanya masih lebih kecil dunia ini daripada lapang besarnya hati kita ketika itu. Kita juga tentu ingat sebuah statement yang begitu tegas dan lantang dari sang Presiden Jenderal Prabowo Subianto ketika dia menyatakan, saya akan mengejar koruptor bahkan sampai ke Antartika. Hei kalian-kalian, jangan kalian pikir bahwa karena kalian Gerindra, sehingga kalau kalian melakukan tindak pidana korupsi, maka akan saya bebaskan. Tidak. Saya nyatakan tidak. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan hati untuk rakyat dan untuk republik ini. Kalau kalian main-main, kalau kalian korupsi, meskipun kalian Gerindra, saya akan kejar kalian. Itu kata Presiden kita Jenderal Prabowo Subianto. Sehingga ketika ada satu keputusan yang menurut saya pribadi adalah keputusan konyol, keputusan yang sangat tidak masuk akal, keputusan yang menciderai logika yang sehat, wajar hati saya ini panas. Wajar ketika saya kesal. Saya sendiri yang menghubungi teman-teman saya, berkoordinasi dengan teman-teman saya. Segera persiapkan aksi dadakan. Segera kita laksanakan. Tidak peduli bahwa kita saat ini sedang menjelang perayaan detik-detik proklamasi. Kita akan paksa aparat untuk memberi kita izin. Karena menurut saya ini merupakan sebuah keputusan yang sangat-sangat melukai hati rakyat. Keputusan yang sangat bentrok, bertolak belakang, berlawanan dengan harapan besar yang telah dititipkan rakyat ke atas pundak Jenderal Prabowo Subianto. Tapi ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan Astungkar, saya mendengar bahwa Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, sosok tercinta, memberi pesan agar masyarakat bertenang diri, menghormati kesucian Hari Raya detik-detik proklamasi bangsa Indonesia. Oke. Ada yang berspekulasi bahwa tentu saja keputusan
yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah melalui hitung-hitungan yang matang. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bahwa tentu keputusan itu sudah melalui kalkulasi yang matang. Artinya bahwa kita ini sedang diminta untuk percaya kepada Presiden kita bahwa ada satu maksud yang jauh lebih baik di balik keputusan membebaskan Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDIP, dan Tom Lembong. Tapi secara pribadi, saya percaya bahwasanya Presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah macan masuk jebakan. Bukan pahlawan persatuan. Sebagaimana yang diopinikan bahwa Prabowo begitu lembut hatinya, ingin merangkul semuanya, melupakan segala dendam politik, mengajak semua untuk sama-sama bersatu padu membangun bangsa Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak percaya itu. Saya yakin Presiden Jenderal Prabowo Subianto hari ini laksana macan masuk jebakan. Tentu saja pandangan saya ini berdasar melihat dari tingkah sombongnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini kronologisnya menarik sekali menurut saya. Jadi ada kongres partai PDIP di Pulau Dewata, Bali. Tiba-tiba ada keputusan presiden memberikan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Kemudian ada instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri memerintahkan seluruh kader partai PDI Perjuangan untuk memberikan dukungan penuh terhadap segala program pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian dari itu ada klarifikasi. PDIP membantah amnesti Hasto Kristianto adalah barter kepentingan. Lalu barusan saya lihat ada sebuah jejak digital video di acara kongres partai PDIP, Ibu Megawati menari berleha-leha. Seakan-akan dia ingin menunjukkan kepada kita, pendukung Presiden Prabowo Subianto, yang notabene juga adalah pendukung Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa Megawati telah menguasai Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Bahwa seorang Megawati ternyata begitu perkasa, begitu hebat, dan telah berhasil mencengkram, menggenggam kehendak sang Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Jujur, hati saya makin panas, hati saya makin membara melihat tingkah pola yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Lu ngeledek kami, lu cari gara-gara dengan kami. Lu mau lihat betapa barbarnya kami ketika kami telah marah. Mau coba? Itu suara yang muncul dalam hati saya. Tapi kemudian saya merenung dalam-dalam. Padahal saya sendiri pernah beropini. Mungkin ada saudara-saudara yang masih ingat. Saya pernah katakan bahwa kubu yang tidak senang, yang sangat-sangat tidak menginginkan pemerintahan ini dipegang oleh Jenderal Prabowo Subianto, akan mengupayakan cara yang licik, yaitu menggoyahkan, bahkan menggulingkan pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto menggunakan tangan pendukung Jenderal Prabowo Subianto itu sendiri. Saya mulai merenung kembali opini yang saya sampaikan itu. Oh iya ya. Jadi mari kita buktikan. Dalam sehari dua hari ke depan, pokoknya dari kubu partai PDIP akan terus membuat tingkah pola, memancing
amarah kita, berharap supaya kita melakukan pergerakan, melakukan aksi besar-besaran, memprotes keputusan yang tidak normal, keputusan yang cacat logika, keputusan konyol yang telah dibuat oleh Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Dan ketika aksi pergerakan itu kita laksanakan, maka aksi tersebut akan ditumpangi untuk menggoyahkan, bahkan sekiranya mungkin menggulingkan kepemerintahan Jenderal Prabowo Subianto. Dan nanti kesan yang muncul di permukaan adalah pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto digulingkan oleh pendukungnya sendiri. Jujur, setelah saya merenungkan sendiri, saya merenung kembali opini yang saya sampaikan itu, hati saya tersadar. Hati saya tersadar bahwa kita sedang dipancing untuk memberontak terhadap kepemerintahan presiden dan wakil presiden, usungan dan dukungan kita sendiri. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dengan berat hati, saya Kristianto Yenoni meminta kepada saudara-saudara, senada dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, kecintaan kita bersama. Bertenang dirilah. Buat saudara-saudara yang saat ini sedang berkoordinasi, merancang aksi protes terhadap keputusan Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Stop. Hentikan. Jangan dilanjutkan. Bubarlah. Sadarlah. Kita sedang diperalat. Kita hanya sedang dipancing agar ketika kita melakukan pergerakan sebagai luapan amarah kita, kegeraman kita, ketika itu kita akan ditumpangi untuk menghancurkan pemerintahan yang telah kita sukseskan sendiri pada momen Pilpres 2024. Tabahkan hati. Tabahkan hati. Turunkan tensi. Mari, ademkan hati kita. Ini bukan berarti bahwa saya tidak marah terhadap Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Saya tetap marah. Dan saya ingin sampaikan kepada Presiden sebagai kata-kata penutup saya. Hari ini kami sabar. Tapi mungkin tidak untuk besok. Kami tidak mau dianggap sebagai orang dungu, orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Hari ini Anda membuat keputusan. Jelas Anda memerdekakan koruptor. Yang mana itu bentrok dengan harapan kami. Bahwa kami ingin mendorong pemerintah dan aparat negeri ini untuk benar-benar serius bertindak memberantas korupsi dan menghukum seberat-beratnya para koruptor negeri ini. Yang kami cemaskan, yang kami khawatirkan, jangan sampai besok tiba-tiba ada berita Presiden Jenderal Prabowo Subianto telah menyetujui usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kemudian besoknya lagi diberitakan Presiden Jenderal Prabowo Subianto mendorong upaya adili Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian besok lagi diberitakan Presiden Jenderal Prabowo Subianto menandatangani persetujuan penghentian pembangunan IKN Nusantara. Besoknya lagi diberitakan Presiden Jenderal Prabowo Subianto telah mengembalikan pengelolaan sumber daya alam PT Freeport Indonesia, Blok Rokan, Blok Mahakam, ke tangan pengelolaan asing.
Kemudian besoknya lagi diberitakan bahwa pabrik smelter pemurnian logam mulia di Gresik, Jawa Timur telah diakuisisi, diserahkan kepada tangan pengelolaan asing. Dan kami hanya bisa melongo dan tidak berbuat apa-apa. Kemudian ada sosok-sosok tertentu yang diperalat untuk seolah-olah mengedukasi kami bahwa segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah tentu telah melalui kalkulasi, hitung-hitungan yang sangat matang, dan ada maksud dan tujuan yang baik di balik segala keputusan pemerintah. Dan kami hanya manut, melongo, melihat apapun keputusan cacat logika, keputusan konyol yang dibuat oleh pemerintah. Begitu, inilah sebenarnya kecemasan dan kekhawatiran kami. Sehingga Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto, salam hormat dari saya, Kristianto Yen Oni, rakyat jelata. Saya berharap luapan kegeraman hati saya ini mewakili kegeraman mayoritas rakyat Indonesia yang notabene pendukung Anda. Anda nyaris masuk jebakan presidenku. Sebagai pendukung Anda, saya mohon kepada Bapak Presiden untuk kedepannya lebih bijaksana lagi, Pak. Entah itu kalkulasi hitung-hitungan yang sudah sematang apapun. Ingat, kedepankan kepentingan rakyat. Karena tanpa rakyat, Anda tidak mungkin duduk di singgasana kursi Presiden Republik Indonesia. Saya kira itu, Bapak Presiden. Waspadalah, Bapak Presiden. Kubu lawanmu adalah singa berbulu domba. Saat ini mereka bermanis-manis di depanmu, Bapak Presiden. Tapi sadarilah, mereka sedang memancing emosi pendukungmu sendiri untuk kemudian pendukung pemerintahan Jenderal Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sendirilah yang akan mengguncang, menjatuhkan pemerintahan ini. Sadarilah itu, Presidenku. Saya Kristianto Yen Oni, rakyat jelata. Hormat, Jenderal.